Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzami. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Biren. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bapak Muhammad Rafi, ya. Beliau adalah guru mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Oh ya, bagaimana nih kabarnya Pak Rafi? Alhamdulillah baik Pak Zamzami, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Pak Rafi. Oke, karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Pak Rafi akan lakukan di kelas nantinya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tujuan kita melakukan supervisi ini. Supervisi ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan kita para pihak, sehingga kompetisi kemampuan kita semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk siswa kita di kelas. Namun pertama kita akan melakukan percakapan praobservasi di Pak Rafi. Pak Rafi lebih siap agar nanti percakapan ini bertujuan untuk membuat Pak Rafi lebih siap dalam proses kegiatan PPU-nya di kelas, ya Pak Rafi, ya. Nanti saya juga ingin menanyakan beberapa hal terkait supervisi kita pada hari ini Pak Rafi, baik itu apa materinya dan bagaimana, ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama saya Pak Rafi, terkait yang menjadi materi yang akan saya observasi nanti di kelas. Apa materinya Pak Rafi? Baik Pak Zamzami, untuk materi Yeah. saya pada pembelajaran besok itu adalah pemeliharaan sistem pendingin pada kendaraan ringan. Oh, jadi materinya Pak Rafi pemeliharaan sistem pendingin pada kendaraan ringan Pak Rafi, ya? Ya. Oke, kita lanjut di Pak Rafi, pertanyaan keduanya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nih, di materi pemeliharaan sistem pendingin pada kendaraan ringan? Baik Pak Zam, untuk Ya. tujuan pembelajaran saya itu adalah melalui diskusi dan penggalian informasi peserta didik mampu menentukan gejala kerusakan pada sistem pendingin, dan selanjutnya melalui diskusi dan penggalian informasi peserta didik mampu menunjukkan penyebab kerusakan pada sistem pendingin kendaraan ringan, Pak Zamzam. Oh, jadi tujuan pembelajaran Pak Rafi nantinya ini melalui diskusi dan penggalian informasi peserta didik diharapkan mampu menentukan atau menemukan gejala kerusakan sistem pendingan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Rafi, setelah tujuan tadi kan, yang menjadi area pengembangan yang hendak Pak Rafi capai nanti di observasinya. Untuk area pengembangan saya di sini Pak Zamzami adalah aspek pengetahuan dan keterampilan terhadap siswa, bagaimana siswa bisa mengerti bagaimana proses mendiagnosa atau menggali informasi terkait dengan perawatan sistem pendingin pada kendaraan ringan. Oh, baik Pak Rafi, berarti area pengembangan yang akan Pak Rafi capai nanti adalah aspek kalau kita ringkaskan aspek pengetahuan dan keterampilan Pak Rafi, ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Rafi, terkait bagaimana dengan strategi yang telah Pak Rafi persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Pak Rafi, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Pak Rafi gunakan nanti di kelas. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi praktek, dan penugasan. Selanjutnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyajikan media pembelajaran dalam bentuk Canva. Selanjutnya diskusi kelompok, presentasi, setiap siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, serta nanti kita akan membuat ice breaking dalam pembelajaran. Berarti nanti strategi pembelajarannya fokusnya di problem based learning Pak Rafi, ya.
nanti dengan mensusupi metode diskusi di sela-selanya, dan juga ada demonstrasi praktek dan penugasan Pak Rafi ya. Okey Pak Rafi, jadi kapan nih proses pembelajarannya akan kita laksanakan Pak Rafi? Rencananya Pak, insya Allah besok Iya. pada jam pertama Pak. Oh, okey. Baik, berarti besok pada jam pertama. Okey, baik nih Pak Rafi, untuk terakhir nih, apa harapan yang Pak Rafi bisa harapkan dari proses observasi kita nanti hari kelas? Harapan saya Pak Zamzami dalam pembelajaran saya nanti di kelas bisa berjalan dengan sesuai dengan sintak yang sudah saya buat, dan saya berharap murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa melakukan demonstrasi praktek sesuai dengan standar operasional atau SOP Pak. Iya Pak, saya pun juga berharap demikian ya. Kita berharap semoga proses observasi kita besok bisa berjalan dengan lancar dan maksimal, dan apa yang Pak Rafi harapkan juga bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak Rafi. Iya Pak, semoga berjalan dengan baik tanpa ada kendala Pak. Begini Pak Rafi, nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas, kita juga akan melakukan kembali percakapan pasca observasi Pak Rafi. Jadi saya minta waktu dari Pak Rafi nanti lagi untuk pasca observasi. Baik Pak. Okey, baiklah, itulah tadi percakapan pra-observasi saya dengan Pak Muhammad Rafi. Sampai jumpa di kelas untuk proses observasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih dapat berhadir di sekolah untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jadi seperti biasalah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dari pagi sampai dengan siang pulang ke rumah nanti ada manfaat dan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa dipimpin oleh saudara Ramadan. Kepada saudara Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk absen hari ini siapa yang tidak hadir? Indra Al-Mubarak ya? Ada. Oke. Baik. Jadi agar semangat nih karena kondisinya kurang semangat. Mukanya muka gimana ya? Muka tidur ya, kurang tidur. Jadi agar kita semangat, mari kita melakukan ice breaking. Apa itu ice breaking? Kegiatan yang membuat kita semangat. Jadi silakan perhatikan apa yang Bapak harapkan. Kalau bisa bilang 1, ya kan? 2, ya kan? 3. Jadi kalau itu kan paham. Kalau kita mengatakan 1 pakai tubuh kita gimana? 1. Kalau 2? Ya. Mari kita lakukan sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. 1. Oh berdiri aja. Biar di sana Pak.
Ayo lakukan semua. 2, 3. Lagi 1. Semua. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Baik, jadi kita sudah melakukan ini kan semua. Alhamdulillah. Jadi untuk lebih fokus, kita akan melakukan teknik stop. Ada teknik stop lagi. Agar fokus. Karena gini, kondisi kita kan berbeda-beda. Ada mungkin dari rumah happy, mungkin dari rumah ada masalah, mungkin uang jajan kurang, ya kan? Nah, jadi agar kita happy di sini, agar kita di sini lebih fokus, jadi dengarkan arahan Bapak, kita akan melaksanakan teknik stop. Ya, jadi bagaimana teknik stop itu? Jadi mari sekarang duduk senyaman mungkin. Ayo, duduk senyaman mungkin. Dah. Terus mari sejenak kita pejamkan mata. Ramadan, duduk senyaman mungkin Ramadan. Yang ini coba. Duduk senyaman mungkin. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, buang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, buang. Sekali lagi. Mari kita tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, buang. Oke. Setelah kita melakukan tadi, ya kan, apa yang kalian rasakan? Pasti kan lebih rileks, ya kan? Lebih tenang, ya kan? Nah, jadi lebih fokus, lebih happy. Jadi kondisi pikiran kalian saat ini bagaimana? Apa? Saat tidur. Kalau saya Silakan Ramadan. memikirkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang pastinya kedepannya kita akan belajar dan menggali lebih dalam terkait dengan sistem ini. Nah, jadi sebelum kita mulai ini kan kalian harus benar-benar fokus agar materi yang kita pelajari dapat diserap, dapat dipahami. Dah. Jadi baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan jenis-jenis sistem pendingin. Komponen-komponen sistem pendingin. Jadi terkait dengan pembelajaran kita yang minggu lalu, apakah ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal? Bisa kita bahas sebelum kita lanjutkan ke fungsi sistem pendingin. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu memahami cara kerja sistem pendingin. Karena kan minggu lalu kita pelajari dulu nih, apa itu sistem pendingin, komponen-komponennya itu apa. Kita belum tahu bagaimana air pendingin kalau bisa di kendaraan itu kan memakai sistem pendingin apa? Air. Pendingin air. Jadi kan sebenarnya ada dua nih, ada udara dengan air. Jadi kalau di jurusan kita tidak ada kendaraan ringan yang memakai sistem pendingin udara, yang dipakai sistem pendingin air. Jadi kita akan fokus di sini terkait dengan sistem pendingin air. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mampu menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Nah,
Jadi kita di sini, kita belajar di sini bukan hanya paham terkait dengan bagaimana apa itu komponennya, bagaimana cara kerja komponennya. Kita di sini harus bisa menerapkan, mendiagnosis penyebab kerusakan yang ada pada sistem ini. Mungkin nanti ke depan setelah kita bahas ini untuk lebih dalam lagi, kita akan menggali lagi terkait dengan jenis-jenis kerusakan, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kerusakan yang ada pada sistem ini. Baik, selanjutnya ini mungkin sudah ada saja. Nah, komponen-komponen sudah kita jelaskan kemarin kan? Oke, yang ini masih ingat apa? Apa ini namanya? Tutup radiator. Tutup Radiator. Ada apa tuh? tutup radiator. Fungsi tutup radiator apa? Ya, dua kali Untuk menahan air supaya tidak keluar. Ya, untuk itu udah pasti namanya juga tutup. Nah, tapi fungsi daripada tutup radiator itu sangat-sangat bisa kita bilang riskan. Kalau dia bermasalah, otomatis semua komponen yang ada di situ akan bermasalah. Karena kenapa? Yang mengontrol karena ini air pendingin itu kondisinya panas. Pada saat air panas apa yang akan terjadi? Menguap. Jadi fungsi daripada tutup radiator itu adalah air yang menguap akan dikeluarkan ke apa namanya, Ramadan? Reservoir tank. Betul. Selanjutnya ada namanya katup. Pertanyaannya lagi. Nih, berarti kalau misalnya tadi air menguap di tutup radiator yang berfungsi vakum katup, vakum atau pressure vakum. Yang mana? Kalau valve katup, bahasa Indonesia, kalau valve bahasa Inggrisnya valve, kalau bahasa Indonesianya katup. Nah, baik, jangan nanti gini. Kok Pak Rafi bilang katup, sedangkan tulisan ini valve. Balut, lebih gampang kita bilang balut. Katup, bahasa kita itu katup. Jadi pertanyaan tadi, yang mana katup isap, yang mana katup buang? Katup buang berfungsi pada saat air sudah mencapai suhu tinggi. Jadi berapa suhu kerja mesin? Pertanyaannya berapa? 80 sampai dengan 90 derajat. Baik, kita lanjutkan. Untuk ini kan sudah jelas. Nah, ini apa? Termostat, jelas. Fungsi daripada termostat kita sudah pelajari minggu lalu. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Kalau kita lihat ini namanya termostat. Ini yang namanya termostat. Jadi yang sudah kita pelajari minggu lalu, apa fungsinya, Ramadan? Fungsinya untuk Ya, betul. Fungsinya untuk pada saat kondisi air belum mencapai suhu kerja, dia akan tertutup. Nah, sirkulasi air masih di enggak, kondisi air masih bersirkulasi antara water jacket dengan apa? Dia kan belum masuk ke apa? Bukan water tank. Belum masuk ke radiator, dia masih berputar-putar antara upper hose dengan water jacket. Dia masih berputar-putar di situ. Pada saat kondisi sudah mencapai suhu kerja, ini akan kan ini komponen-komponennya. Nanti lebih jelas lagi, ini akan terbuka, ya kan? Sehingga air yang tadinya tertutup, waktu kena panas, bisa kita bilang umpamanya sensor panas. Ya kan? Sensor panas. Kalau sudah panas dia pegas ini akan menarik. Ya, akan menarik sehingga akan terbuka air yang tadinya cuma bersirkulasi antara water jacket saja, sehingga terbuka mengalir ke
Radiator. Oke. Dan next. Nah, jadi sekilas saja nih terkait dengan cara kerja. Nah, ini bisa kalian bayangkan bagaimana cara kerja sistem pendingin. Nah, jadi kita sudah belajar nih. Ada yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini yang berkedip-kedip ini apa? Iya. Ini termostat. Pada saat kondisi seperti saya katakan tadi, pada saat kondisi mesin baru dihidupkan, belum mencapai suhu kerja, ya kan? Posisi air pendingin masih bersirkulasi antara water jacket. Kapan ini akan terbuka? Kapan air ini akan mengalir ke ini apa? Radiator. Kapan? Mana? Ya, ketika suhu sudah mencapai 90 derajat. Sehingga karena ini bisa kita uji. Kalau misalnya kita mau ketahui bagus apa enggak. Terus pertanyaannya, apabila kendaraan itu tidak ada termostat, apakah bisa berfungsi sistem pendingin? Ya. Hah? Berfungsi. Tapi untuk mencapai suhu kerjanya itu kan lama. Di kendaraan kita yang sering kita pakai itu, apakah ini ada? Tidak ada. Kenapa? Apa yang mempengaruhi kalau misalnya tidak ada ini? Performa mesin itu menurun. Cepat mana? Bukan cepat mana? Pak, karena ini kendaraan itu, ya kan? Untuk mencapai performanya itu harus mencapai suhu kerja. Makanya sudah kita bicarakan dari dulu itu suhu kerja mesin antara 80 sampai dengan 90 derajat. Makanya kalian setiap pagi ngapain? Panasin. Masa anak otomotif lihat biru-biru orang aja nggak tahu alasannya kenapa. Jadi dah. Ada pertanyaan dari video ini? Jadi kalau misalnya sudah jelas terkait dengan bagaimana sistem pendingin itu bekerja dan bagaimana cara mendiagnosa kerusakan pada sistem pendingin. Jadi sekarang kita akan membagi kelompok. Kita akan mengerjakan tugas agar pemahaman kita terkait ini lebih mendalam lagi, dan saya harap kalian dalam kelompok bekerja sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Jadi begini, setiap lembar kerja, jadi setiap kelompok itu masing-masing ada tugasnya, ya kan? Ada tugasnya. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, kalian akan mempresentasikan ke depan tugas kerja kelompok kalian, serta kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok lain. Jadi, Bapak harap setiap kalian kan sudah diatur nih bagian-bagiannya. Siapa yang mencari bahan, siapa yang mempresentasi segala macam sudah dibagi. Jadi sekarang Bapak harap silakan kalian buat kelompok dan akan memberikan PKPD. Silakan. Tidak. Yang diminta, yang lima. Dua kembali.
Ya, ada yang kurang jelas dari yang tadi? Jelas semua? Silakan kerjakan dan Lihat apa? Itu silakan. Nanti kalau benar. Jadi apa di pertemuan yang akan kita gali lebih dalam lagi dan kita memang harus men-setnya dulu. Ya. Baik, dah siap? Dah siap? Baik. Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu nih? 3. Hah? 1 aja dulu, oke. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan berdiri aja, bisa. Berdiri. Enggak, cuma satu. Bisa berhadapan kembali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, silakan kalian setelah mendengarkan hasil kerja kelompok pertama, kelompok yang lain menanggapi terkait dengan presentasi dari kelompok 1. Kalau misalnya ada yang menggajah atau berbeda dari pendapat kalian, silakan. Di sini bebas berpendapat, tidak ada yang salah. Oke? Oke, silakan Ramadan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan kerja kelompok. Di sini ada overtank. Jadi kami overtime itu bahwa kegunaannya untuk menampung air. permasalahan terjadi di overtime itu menurut kalian apa? Nah, jadi permasalahan yang terjadi di overtime itu menurut kalian apa? Enggak, maksudnya gini. Menurut kelompok 1, permasalahan di upper tank itu apa? Apa yang sering terjadi sehingga upper tank itu bermasalah? Enggak, dari kelompok 1 coba apa? Silakan ini. Berdiri, silakan sampaikan ke kawan-kawan yang lain. Kerusakan pada upper tank menjadi kebocoran, usia upper tank sudah tua. Begitu. Ya. Silakan. Moderatornya pada Ramadan, silakan Ramadan tanya ke kawan-kawan. Ada pertanyaan terkait dengan presentasi dari kelompok kami? Bagaimana ada pertanyaan terkait dengan kelompok kami? Silakan ditanyakan.
seperti yang saya sampaikan tadi, silakan berpendapat. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Di sini kita belajar. Tidak ada yang salah, semua benar di sini. Silakan berpendapat. Silakan. Silakan berdiri ya. Silakan. Cara menganalisis menguppertain. Cara Menganalisis kerusakan mempertank radiator atau tank adalah komponen yang berfungsi menampung air atau tongkeng. Radiator mobil berikut adalah beberapa mobil sering kepanasan. Ukuran suhu mobil naik turun tinggi dari biasanya. Lampu peringatan mesin menyala. Terdapat terpusat air di kolom mobil setelah mesin dihidupkan tanpa menyala AC. Nah, bagaimana kelompok 3 bisa menerima terkait dengan jawaban? Alhamdulillah. Jadi silakan dulu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dan 3. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah melakukan diskusi terkait dengan cara menganalisis atau mendiagnosa kerusakan pada sistem pendingin? Ada yang bisa bantu jawab? Sangat baik karena sudah tahu Ya, kerusakan ataupun masalah Ya. yang belum kita ketahui. ya betul. Terima kasih Ramadan telah menjawab yang lain. Baik, untuk refleksi kita pada hari ini, kita sudah mengetahui bagaimana sistem pendingin itu bekerja. Ya kan? Apa saja masalah yang terjadi pada sistem pendingin dan bagaimana kita menganalisis kerusakan yang ada pada komponen-komponen sistem pendingin, serta kita sudah mengetahui bagaimana cara perawatan, ya kan? Setelah mengetahui kerusakan, kita harus tahu bagaimana cara perawatan sistem pendingin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Seperti di awal tadi, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu dan sudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita kembali ke percakapan pasca observasi bersama saya, Zamzami, dan juga Pak Raffi yang dimana menjadi guru yang saya observasi, serta pada hari ini ada Ibu Irawati selaku PP kita. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak Raffi? Alhamdulillah baik Pak Zam. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Raffi. Pak Raffi, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Setelah itu kita ada observasi di kelas Pak Raffi ya, yang mana kemarin kita menghabiskan kurang lebih 4 JP pembelajaran Pak Raffi pada saat observasi di kelas. Jadi Pak Raffi, saya punya pertanyaan nih, bagaimana perasaan Pak Raffi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang saya observasi kemarin? Perasaan saya
senang Pak, karena ada yang mengobservasi saya sehingga saya dapat mengembangkan diri saya dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang ingin saya capai, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan dengan strategi pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, serta mendemonstrasikan praktek serta penugasan kepada siswa. Alhamdulillah Pak Raffi, saya pun melihat pembelajaran yang Pak Raffi lakukan kemarin ya sudah berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan apa yang Pak Raffi harapkan. Nah, bagaimana Pak Raffi menilai performa kegiatan pembelajaran Pak Raffi lakukan kemarin? Kalau saya menilai sendiri Pak, saya perlu banyak belajar lagi. Meskipun ada beberapa bagian pembelajaran yang berjalan dengan baik, yang sesuai dengan sintak di modul ajar saya Pak. Oh, nah kalau boleh tahu nih Pak Raffi, apa yang membuat Pak Raffi bisa menilai demikian? Saya menilai berdasarkan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Oke Pak Raffi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika observasi Pak Raffi di kelas? Baik Pak, boleh. Pak Raffi, menurut pengamatan saya ya terkait pembelajaran yang Pak Raffi lakukan di kelas tadi sudah sesuai dengan apa yang Pak Raffi harapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Pak Raffi sampaikan pada saat kegiatan praobservasi, yakni melalui diskusi dan pengalihan informasi, peserta didik mampu menentukan gejala kerusakan dan mendeteksi penyebab kerusakan pada sistem pendingin. Dan melalui diskusi dan pengalihan informasi, peserta didik mampu menunjukkan penyebab kerusakan pada sistem pendingin tersebut. Dan di mana dari tujuan tadi ada area pengembangan yang ingin Pak Raffi kembangkan, yakni di mana Pak Raffi ingin meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami gejala kerusakan pada sistem pendingin serta mampu menganalisis penyebab kerusakannya, dan kita ingin menyesuaikan antusias para siswa dalam mengekspresikan kreativitasnya dalam pemahaman sistem pendingin. Nah, dari hal yang ingin Pak Raffi kembangkan tadi sudah nampak di pembelajaran tadi, yakni murid-murid sudah menunjukkan penguasaan yang baik ya Pak Raffi ya, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat serta model pembelajaran yang sesuai, yakni yang Pak Raffi rancang, yakni problem based learning, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik. Dan saya lihat juga mereka sangat senang dengan model pembelajaran yang Pak Raffi terapkan. Terus bagaimana pendapat Pak Raffi mendengar hal positif ini? Menurut saya Pak, saya sangat puas dengan hasil pembelajaran saat ini, walaupun masih banyak kekurangan dan saya harus lebih banyak belajar lagi Pak, dengan bagaimana melakukan kegiatan diferensiasi dan meningkatkan minat bakat siswa yang ada di bawah. Luar biasa Pak Raffi. Baik, selanjutnya ini Pak Raffi, kira-kira dalam pembelajaran kemarin Pak Raffi, apa kendala yang Pak Raffi hadapi dalam pembelajaran? Jadi kendalanya seperti yang saya sampaikan dan ada sebagian siswa yang minatnya agak kurang, serta memberikan motivasi kepada siswa itu agar minatnya lebih kuat, itulah agak yang saya belum paham. Jadi kendala utamanya Pak Raffi hadapi mungkin di mana minat siswa yang masih kurang dalam belajar berarti. Dan dari kendala ini Pak Raffi, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang ingin Pak Raffi lakukan untuk mengatasi minat siswa yang kurang ini? Yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi dengan wakasiswaan, mungkin bisa diambil kepala sekolah, serta saya rencananya akan meminta bantuan dari guru-guru senior yang mungkin lebih paham bagaimana mengkondisikan atau menggali minat bakat siswa agar lebih tinggi lagi untuk dalam pembelajaran. Oh, berarti Pak Raffi berencana akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah, bagaimana secara untuk menunjukkan minat bakat siswa dalam belajar Pak Raffi ya. Luar biasa rencana dan apa yang ingin Pak Raffi lakukan, di mana sudah mencantumkan
bahwasanya perlu bantuan dari rekan-rekan sejawat dan guru-guru yang lain juga, dan guru-guru yang sama seprofesi dengan Pak Raffi juga ya. Nah Pak Raffi, sejauh ini kan kita sudah melakukan kegiatan yang luar biasa. Kita sudah pra-observasi, kita sudah observasi, dan hari ini kita sudah observasi Pak Raffi ya. Saya rasa apa yang kita lakukan sudah selesai pada tahapannya untuk kegiatan observasi Pak Raffi. Saya menunggu kabar selanjutnya dari hasil observasi kita ini Pak Raffi. Dan apa yang menjadi observasi kita pada hari ini dari para observasi dan pasca hari ini akan saya catat dalam form supervisi akademi. Boleh tanya Pak Raffi? Baik. Oke Pak Raffi, sebagai penutup sebelum kita sudahi kegiatan perjumpaan kita di pasca observasi, dari kegiatan ini apa yang bisa Pak Raffi dapatkan poin penting menurut Pak Raffi? Saya bisa belajar dari kegiatan dari saya belajar banyak dengan supervisi ini. Saya bisa belajar lebih banyak lagi terkait bagaimana cara mengembangkan diri dan mencari solusi terkait permasalahan yang ada di kelas pada saat pembelajaran. Iya, terima kasih Pak Raffi ya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu PP kami, PTGP Ibu Irawati untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari proses kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu Irawati. Pak Sarjani, Pak Raffi yang sudah melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching mulai dari pra-observasi, observasi kelas yang sudah diberikan ke saya, dan juga hari ini pasca observasi secara keseluruhan. Praktek coachingnya berbasis coaching, alur kita sudah dapat. Semoga saja kegiatan seperti ini nanti bisa dibebaskan di komunitas. Terima kasih Bu Irawati. Baik, itulah tadi akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Irawati dan juga rekan saya Pak Raffi yang telah berpartisipasi dan ikut membantu saya di acara supervisi akademik ini. Nah, itu saja dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.